Shalom, selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 17 September 2025. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Lukas 22 ayat 31 sampai 33 dan ayat 54 sampai 62. Mari mempersiapkan bacaan kita dan kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, kepadamu kami mengucap syukur dalam keyakinan bahwa sungguh Engkaulah Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Di hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu kami sungguh berharap hikmat Tuhan menuntun kami agar sungguh-sungguh kami tahu apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin, firman Tuhan. Dia bernama Simon Petrus. Simon Petrus Pak Gantianana. Ada yang gegabah memberi jawab kalau ditantang mengenai kesetiaannya. Tetapi sesungguhnya jawaban yang spontan itu terkadang lahir dari hati yang dipenuhi hasrat menjadi yang lebih besar daripada yang lain. Dia bernama Simon Petrus. Menarik untuk mengamati cara Tuhan Yesus menyebut namanya. Di ayat 31 Tuhan Yesus memanggilnya Simon. Itu adalah nama aslinya. Tuhan Yesus tahu betapa rapuhnya Simon. Sesuai dengan namanya, Simon artinya mendengar. Dia hanya mendengar sesaat, tetapi setelah itu dia lupa. Kerapuhannya melahirkan ketakutan luar biasa yang berujung pada penyangkalan. Ketika dia menjawab peringatan Tuhan Yesus bahwa ia akan menyangkal, dia disebut Petrus pada ayat 33. Nama yang disematkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia memberi pengakuan, Yesus Mesias dari Allah. Seteguh arti namanya, Petrus menjawab peringatan Tuhan, "Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Namun di malam itu juga, Petrus yang seteguh batu karang saat ancaman penderitaan belum menjadi kenyataan, sepenuhnya adalah Simon yang rapuh dan lemah. Ia sungguh tidak mampu mempertanggungjawabkan identitasnya sebagai murid Tuhan. Kita belajar dari Simon Petrus. Mungkin saja kita sudah berulang kali menyangkali kesetiaan kita kepada Tuhan karena dikalahkan kerapuhan dan ketakutan kita terhadap berbagai himpitan, tantangan, dan kesulitan hidup. Bahkan mungkin di saat kita diperhadapkan pada pertanggungjawaban iman kita, kita terkadang rapuh
Penerus batu karang yang retak dalam peristiwa penyangkalan malam itu menangis dan insaf di hadapan Allah. Selanjutnya ia penuh keteguhan menguatkan saudara-saudaranya menjadi saksi setia tentang Kristus Sang Mesias itu. Kita pun pasti diberi kekuatan untuk sama seperti Petrus menginsafi ketidaksetiaan kita dan kemudian berjanji untuk menjadi murid yang setia kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari bersama kita mensyukuri firman yang telah kita dengarkan dan waktu karunia Tuhan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Siapakah kami ya Tuhan, ketika Engkau mengaruniakan waktu bagi kami? Maka tentu itu menjadi penanda, pengingat bagi kami semua. Engkau Allah yang berkuasa, yang mengaruniakan kami kesempatan untuk merespon kasih-Mu, melakukan pertanggungjawaban kami sebagai orang yang percaya. Dalam kesadaran bahwa sebagai manusia yang biasa kami penuh kerapuhan, ketika kami diperhadapkan berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Kepadamu ya Allah kami memohon, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Ya Allah Roh Kudus, kepadamu kami berharap tuntunan dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan karuniamu bagi kami semua. Di dalam dan melalui pengasihan Kristus kami berdoa. Amin.